administrasi sipil dipimpin oleh seorang wazir, sedangkan para perwira militer itu disebut amir. Jadi wakil-wakil apa namanya tadi syah ya itu terdiri dari para imam, ya, tokoh agama. Di situ mengindikasikan ya pola pemerintahan yang berlaku di Syiah itu ya tidak bisa dipisahkan antara raja atau sultan dengan apa? Dengan kepemimpinan agama. Sekalipun statusnya para pemimpin agama itu tidak langsung di tangan siapa? Di tangan seorang syah ya, seorang syah. Tetapi syah tetap bertanggung jawab terhadap urusan agama. Nah, kemudian kekuasaan syah itu terhadap bidang keagamaan karena seperti gambaran tadi, maka kekuasaan syah terhadap bidang keagamaan sangat dominan, sangat dominan, karena dia kedudukannya sebagai imam itu, imam. Nah, meskipun dalam prakteknya lalu dibantu oleh para imam di bawahnya. Oke, kemudian kita lihat bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi. Nah, di sini terutama yang oleh Pak petugasnya ya yang mengambil pembahasan bidang ini, Anda jelaskan lebih lanjut bahwa pada masa Safawiyah ini perekonomian menunjukkan kemajuannya antara lain dalam bidang perdagangan. Ya. Perdagangan. Nah, bagaimana perdagangan barang-barang yang diproduksi apa, kemudian juga barang bawah yang apa yang terjadi atau berlangsung dalam kerjasama dengan pihak mana saja ya. Nah, seperti ini disebutkan bahwa kemajuan perdagangan saya itu disokong oleh kerjasama dengan Inggris ya. Nah, jadi kerjasama dengan Inggris itu sudah sejak abad ke-16 ya. Karena memang abad ke-16 ya Eropa sudah mulai menunjukkan koloninya ya ke wilayah-wilayah timur ya, meskipun belum didukung oleh perangkat modern ya. Tapi ini dalam hal perdagangan sudah berlangsung sejak abad ke-16 itu. Nanti kalau hubungannya dengan politik ya mulai abad ke-17, 18 ya. Nah, karena itu Bandar Abbas pada masanya sangat ramai untuk perdagangan jalur Persia, India juga, selain ke jalur Eropa tadi. Pada masanya Isfahan ya, merupakan pusat industri dan kegiatan perdagangan, dan seluruh kegiatan perekonomian itu di bawah pengawasan petugas perpajakan negara. Jadi sudah diberlakukan sistem perpajakan. Nah, informasi lainnya pada tahun 1666 Isfahan telah memiliki 162 masjid. Hal ini hubungannya dengan ini ya apa namanya? Ya implikasi dari perkembangan ekonomi ya terhadap kemajuan sosial, antara lain bahwa kemajuan ekonomi itu berdampak pada kemampuan Safawiyah untuk membangun infrastruktur. Begitu maksudnya analisisnya ya. Infrastruktur apa saja ketika itu terutama untuk tempat ibadat ya. Sampai 162 masjid, 42 perguruan, maksudnya perguruan untuk lembaga pendidikan ya. Lalu 162 karavan saris. Karavan saris ini pusat-pusat perbelanjaan ya. Pusat-pusat perlombaan ya. Lalu 273 tempat pemandian umum ya. Dan semuanya dibangun pada masa Abbas I dan serta penggantinya ya Abbas II, anaknya berarti. Nah, kemudian ini salah satu contoh ya, atau keadaan Isfahan dalam ilustrasi mungkin gambar pada masa belakangan ya. Nah, ini suasana Isfahan sebagai ibu kota pemerintahan apa? Safawiyah. Nah, kita lihat ya betapa megah dan lingkungannya mewah ya di pusat pemerintahan Safawiyah ketika itu. Ada masjid, kemudian ini apa namanya di lingkungan istananya, istana Safawiyah. Lalu ini akan menunjukkan masjid ada dua ya, dan pola pembangunan masjid ya
menunjukkan model arsitektur Persia ini. Ini gaya tersendiri. Kalau di Mekah hampir tidak ada ini model kayak gini. Kalau di Mekah atau di Arabia ya model bangunan itu kan mengikuti pola Ka'bah ya, kotak-kotak. Kalaupun ada masjid di Saudi Arabia membentuk kubah seperti ini atas pengaruh Persia sebetulnya. Yang pada masa ini khususnya terjadi di masa Safawiyah atau dibangun pada masa Safawiyah. Ya. Baik, selanjutnya perkembangan agama ya juga termasuk ilmu pengetahuan ya, atau ini sebagian sudah merupakan hasil budaya ya, tapi memang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau untuk Safawiyah itu dengan integritas antara agama dan kehidupan sosial budaya itu inilah merupakan model unik ya yang dikembangkan di Safawiyah. Nah, ini secara umum di bidang seni misalnya kita lihat Safawiyah menunjukkan prestasinya yang maju ya. Pada 1510 memiliki sekolah seni lukis Timuriah ya, yang berhasil menerbitkan edisi Shahnameh ya, buku tentang raja-raja Safawiyah, Shahnameh atau raja-raja Persia Islam yang memuat lebih dari 250 lukisan dan juga merupakan salah satu karya besar manuskrip Iran. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawiyah telah melahirkan sejumlah ahli dan ilmuwan di bidang filsafat, sejarah, teologi, dan sebagainya. Terkenal seorang ilmuwan bernama Sadruddin As-Siraji atau Mullah Sadra itu menjadi rujukan sampai sekarang ya. Bagaimana pemikiran serta buah karya di bidang ilmu, filsafat, dan sebagainya. Dan termasuk As-Siraji ini atau Mullah Sadra, terkenal Mullah Sadra ini ya, itu mewariskan sebuah paradigma keilmuan yang menjadi khas ya, perkembangan ilmu yang berkembang di Iran hingga sekarang, yaitu pemaduan antara sufisme ya, gnosis tentang ilmu kebatinan atau ma'rifat ya, dan filsafat. Padahal pada umumnya di dunia ilmu pengetahuan, sufisme yang berdimensi batiniah itu kan berbeda jauh dengan filsafat yang berdimensi apa? Akal ya. Tapi justru oleh Mullah Sadra ini dipadukan ya, aspek gnostik, aspek spiritualistik ya, dengan filsafat, aspek batiniah dengan akliyah. Nah, gitu. Dan itu dikembangkan dalam, termasuk dalam pelajaran-pelajaran agama ya, atau dalam pengembangan ajaran-ajaran agama berperspektif Syiah itu ya, Syiah Isna Asyariyah. Nah, begitu pula produk pemikiran selanjutnya pada masa Daulah ini tampaknya lebih dibangun atas kepentingan ideologi Syiah. Nah, dalam hal keagamaan, Safawiyah berhasil mengembangkan paham Syiah sebagai bagian integral dari Islam Iran. Islam Iran itu di kemudian hari ya, pada masa Safawiyah tentunya dalam kurun waktu yang panjang itu ya, termasuk juga termasuk madhab hukum Ja'fariyah itu, madhab hukum Ja'fariyah itu dijadikan madhab kelima yang sama kedudukannya dengan madhab 4 dalam hukum Sunni ya, dalam madhab fikih di kalangan Sunni. Jadi kalau kita ditanya ada berapa madhab di bidang fikih, ya sesungguhnya ada 5. Kalau ditambah 1 dengan Syiah ini ya. Di Sunni sendiri ada 4 yang besar, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali ya. Lalu tambah 1 lagi madhab Ja'fari dari kalangan Sunni Syiah, sehingga menjadi semuanya 5 madhab fikih. Nah, ini dari satu segi ya, masalah keagamaan. Nanti Anda kembangkan lebih lanjut bagaimana kehidupan lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan keagamaan, dan juga masalah-masalah yang lain. Fokuskan saja masalah sosial keagamaan, lalu
masalah hasil kebudayaan, terutama bidang seni dan ilmu pengetahuan, ya, itu jadi satu pembahasan tersendiri. Baik, nah dan masih ada waktu ya, 20 menit lagi, paling tidak sampai jam 5. Nah, yang terakhir ingin saya jelaskan secara umum tentang peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Dinasti Mughal. Mughal ini sebutan bagi daulah Islam di India, ya, di India. Jadi kalau Safawidah tadi basisnya di Persia, ya, dan berlatar belakang Syiah. Nah, kalau Mughal ini berkembang di India, kalau latar pendirinya ya, makanya disebut Mughal ya. Kelihatannya pengalihan bahasa dari bahasa ke bahasa Urdu ya, dari kata Mongol sebetulnya. Jadi asal usul yang mendirikannya adalah orang-orang Mongol ya. Bisa jadi ya campuran Cina dan apa itu, ya sekitar bahasa Mongoloid ya. Ya dilihat dari asal usulnya, Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Babur ya. Nah, seorang cucu Timur Leng, orang Mongol. Dari pihak ayah, sedangkan dari pihak ibu itu keturunan Genghis Khan. Wah, jadi Genghis Khan termasuk tokoh yang melakukan pemberontakan atau penghancuran Baghdad kan di masa klasik ya. Nah, rupanya keturunan Mongol itu semenjak periode klasik sudah masuk Islam ya, termasuk dari kalangan para penguasanya ini. Dan ini terbukti yang mendirikan kekuasaan Mughal di India itu adalah orang-orang Mongol Muslim. Dan mereka melakukan ekspansinya di India setelah berhasil menundukkan penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi adalah penguasa Islam asal campuran juga ya antara Arab dengan India, Ibrahim Lodi. Dari Kesultanan Delhi waktu itu. Nah, kekuasaan Mughal sendiri di India berlangsung sekitar 3 abad dan memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam. Pemerintahnya berlangsung dalam kekuasaan raja-raja yang mencapai kejayaan pada masa Akbar Khan ya, atau biasa disebut sebagai Akbar Agung ya. Sultan Akbar, Anda pernah mengikuti mungkin ceritanya. Yoda Akbar, Sultan Akbar itu di seputaran ini sejarah Mughal ini ya. Sultan Akbar itu putra Humayun bin Zainuddin Babur, jadi masih generasi terdekat dengan pendirinya ya, cucunya Zainuddin Babur berarti. Nah, Sultan Abdul Fattah Jalaluddin Akbar Khan, nama lengkapnya ya, kemudian populer dengan panggilan Sultan Akbar, ini memerintah paling lama 50 tahun, selama 50 tahun. Jadi di antara sultan-sultan Mughal ya dia yang terlama 50 tahun, dan pada masanya wilayah kekuasaan Islam juga semakin luas. Ada Gundar, Grand, Kashmir, Sitas, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, dan Gawilgar ya. Ini nama-nama di India semua. Nah, kita lanjut saja ke ya kalau Islam di Mughal tidak, ya ini latar belakangnya saja ya, termasuk kehidupan keagamaan ini. Tapi ini latar historisnya ya, bagaimana Islam di India pra-Mughal ya, sebelum Mughal ya gambarnya seperti ini. Jadi sudah ada kekuasaan, karena Islam masuk di India kan sudah terjadi sejak masa Khalifah Abdul Malik dari Umayyah ya. Abdul Malik dari Umayyah itu di sekitar abad ke-7 ya, ke-8 Masehi. Sudah wilayah India itu sudah salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Islam masa Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, kalau dilihat dari pengembangan sosial politiknya, Mughal itu merupakan sebuah kekuasaan Islam yang menyatu. Artinya
puncak dari proses pembentukan sebuah kultur Islam yang didasarkan pada sinkronisasi antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Di pemaduan antara Persia dan India juga merupakan puncak dari pergumulan antara identitas Persi Indian dan identitas Islam. Persia Indian dan identitas Islam. Islamnya di sini juga Islam dilihat dari kebudayaannya Islam Arab, Islam Arab. Nah, kemudian pada masa Akbar diperluaslah kekuasaan itu dari wilayahnya yang asal di Hindustan dan Punjab, Gujarat, kemudian sampai ke Bengal. Ya, jadi yang belakang di daerah lembah Indus ya, Hindustan ya, lalu dilanjutkan ke daerah Bihar, Bengal dan sebagainya. Dan dengan menguasai beberapa wilayah itulah dengan sendirinya wilayah-wilayah taklukan menjadi wilayah mayoritas beragama Islam ya penduduknya. Nah, meski demikian untuk di India tidak seluruhnya dapat dikuasai oleh Mughal, sehingga masih ada ya kekuasaan-kekuasaan kecil di sana yang masih bertahan dalam agama Hindu ya. Dan diperintah oleh orang-orang asli India ya, orang-orang India asli dengan beragama Hindu. Baiklah saudara sekalian, nah ini sistem pemerintahannya. Sultan Akbar memerintah Mughal dikembangkan dalam sistem militer, sistem militeristik, dan menerapkan politik sulh ya. Sulh itu asulhul kulun. Asulhul kulun itu apa? Kemaslahatan bersama, atau kalau istilah di Abbasiyah, pemerintahan yang bersifat universalitas ya, terbuka. Asulhul kul, sulhu sulah ekul ya, toleransi universal ya. Jadi memandang semua rakyat sama derajatnya. Wah, ini menunjukkan pola pemerintahan yang berbeda kan dari Safawiyah tadi. Safawiyah hanya bercorak Syiah, kalau ini lebih terbuka. Maka nanti pada gilirannya Islam juga di sini coraknya bersifat sinkretik ya, campuran ya, antara Islam yang berlatar belakang budaya Arab ya dengan Islam India ya. Atau juga antara ajaran-ajaran Islam itu sendiri ada yang dipadukan oleh Akbar dengan ajaran-ajaran Hindu. Nanti yang kemudian satu pola keagamaan yang disebut dengan din ilahi ya, din ilahi. Nah ini dalam perkembangan keagamaan. Nah, din ilahi itu suatu kebijakan Akbar ya yang tentang agama. Kalau orang menyebutnya din ilahi ini hampir sama modelnya dengan Pancasila di Indonesia. Jadi semua agama di India menjadi satu, dan maksudnya dirinya itu Sultan Akbar merasakan kebijakan ini, antara lain ia mengawini putri Hindu. Ini seorang Sultan Islam tapi salah satu isinya beragama Hindu, yaitu yang disebut dengan Joda Akbar. Nah, Sultan Akbar juga berkhutbah dengan simbol Hindu, melarang menulis dengan huruf Arab, tidak diwajibkan hitan, jadi hukumnya sunat berarti hitan itu sebagai penghargaan kepada orang Hindu, dan melarang menyembelih serta memakan daging sapi. Ini juga larangan seperti ini, larangan yang diberlakukan dalam agama Hindu. Itu yang kalau realisasi yang sesungguhnya ya tetap saja orang Islam yang berpegang pada keagamaan Islam ya tetap tidak terpaku oleh kebijakan itu. Hanya kebijakan Akbar itu ya kan sifatnya politik ya, sebagai bentuk diplomasi ya dengan masyarakat terutama yang notabene beragama Hindu. Nah ini salah satu peninggalan termegah ya, masuk dalam keajaiban dunia, yaitu yang disebut dengan Taj Mahal. 7 keajaiban dunia kan Taj Mahal ini. Jadi
Ini merupakan warisan Mughal ya, pada masa Shah Jahan ya, sebagai bentuk ya, simbol kenangan atas kepada kecintaan kepada istrinya, lalu makam istrinya dibangun semegah ini. Ini makam, ini bukan masjid ya, Taj Mahal ini. Pemakaman istrinya Shah Jahan itu namanya Taj ya, Taj Mahal itu. Siapa namanya? Mana? Nggak ada uraian di sini. Ya, ini sekitar din ilahinya ya. Oh ya, di atasnya ada mengenai kontribusi kebudayaan. Nah, jadi ada Taj Mahal ya, sebuah istana yang dibangun Shah Jahan, jadi salah satu keajaiban dunia. Ya, itu demikian juga di bidang sastra, bidang arsitektur ya, hasil-hasil kebudayaannya dapat kita lihat ya, menunjukkan kemegahannya bagi peradaban Islam yang diukir oleh Mughal ini. Ya, baik, saudara sekalian, karena waktunya ya, nanti Anda lihat lebih lanjut saja berdasarkan sub-sub pokok bahasanya, ada perkembangan sosial keagamaan, terutama menyangkut din ilahi, kemudian bagaimana konsep din ilahi itu dikembangkan menjadi landasan kehidupan keagamaan masyarakat Islam dan juga masyarakat Hindu yang ada di wilayah Mughal ya. Sedangkan mengenai perkembangan sosial ekonomi juga menunjukkan kemajuannya pada masa ini atau memberikan kontribusinya bagi peradaban Islam, khususnya dari hasil pertanian yang sangat makmur pada masanya. Ya. Saya kira itu saya sekalian untuk para mahasiswa di wilayah Indonesia Timur sudah hampir maghrib ya. Ya. Ada yang dari Indonesia Timur di sini. Nah, baik. Nanti sudah di-share ya dua-duanya ini. Di kelas ini juga sudah ya. Dia ulang. Siapa namanya ya? Ajeng sudah dapat saran ya. Dua PPT ini tentang Saparia dan Mughal sudah di-share ya di grup sudah, kan? Pak. Nah, jadi tinggal Anda melanjutkan membaca kembali PPT itu dan lalu diperjelas lebih lanjut atau dijabarkan melalui literatur yang terkait. Demikian kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Kalau untuk absen maaf ya. Maaf untuk absennya hadir semua ya. Ada yang izin? Ini berarti 37, ada 4 yang tidak ini. Biasanya ada yang bantu ya, dia atau siapa tuh? Iya Pak, saya. Iya Pak. Ya tapi ya kalau malam saya segera untuk uploadnya dalam SIA. Biasanya habis maghrib langsung kan. Kalau enggak mudahnya ini aja yang izin atau yang tidak hadir aja, yang lainnya berarti nggak usah ditulis lagi dia, ya. Bintang izin kuotanya habis Pak, baru aja Pak. Siapa? Bintang izin Pak. Satria Pak, Bintang Satria. Ya mungkin, ya nanti ini aja dikonfirmasi oleh dia ya. Terima kasih, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yang jelas toh.